kadang orang-orang kurang aware dengan apa yang mereka konsumsi. Orang miskin itu jualan sakit. Nah, jadi gimana tuh? Gimana tuh pendapat Kak Afwan? Kita dipaksa sehat di negara yang sangat berbeda, ya toh? Halo Fit, welcome to podcast Mace-Mace. Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas mengenai pangan dan kesehatan dengan narasumber hebat kita pada episode kali ini, yaitu Kak Ikhlasul Afwan, seorang mahasiswa kedokteran dan sekarang menjabat sebagai Presiden BEM Kema FK Universitas Hasanuddin. Mungkin bisa langsung kita kenalan dulu ya di awal. Jadi kabarnya hari ini gimana Kak? Hari ini cukup padat sebagai seorang mahasiswa, apalagi dalam ilmu kesehatan itu kan agak padat jadwal kuliah, praktikum dan sebagainya. Dan kalau bisa tahu sekarang tuh lagi semester berapa? Sekarang semester 7. Ya. Kegiatannya hari ini gimana? Hari ini yang pertama masuk kuliah pasti, karena sekarang sudah semester akhir belum masuk kelas. Jadi di semester 7 fokus di pekerjaan skripsi sarjana. Sebelum di sini sudah makan? Ya sudah makan pasti. Kan hidup ini harus pasti kita butuhkan gizi untuk tetap beraktivitas toh. Makan apa tuh kalau bisa tahu? Sebenarnya kalau dalam ilmu kedokteran itu setiap individu ini harus terpenuhi segala aspek makronutrien yang harus terpenuhi dalam tubuhnya. Jadi makanan yang baik itu yang sempat tadi sebutkan juga. Makanan yang mengandung karbohidrat pasti protein, lemak, dan makronutrien yang lain, lemak, vitamin dan mineral. Kalau bahas-bahas mengenai makanan kan pasti ada hubungannya tuh pangan sama kesehatan ya. Menurut Kak Afwan nih, gimana sih pikiran Kak Afwan saat dengar kata pangan dan kesehatan? Oke. Bagus sekali pertanyaannya ini, pangan dan kesehatan. Nah, pangan dan kesehatan itu sebenarnya dua hal yang saling berkorelasi. Setiap individu membutuhkan asupan gizi atau yang dalam hal ini pangan untuk tetap beraktivitas, untuk tetap memenuhi kebutuhannya, untuk tetap memelihara jaringan organ, untuk tetap beraktivitas sebenarnya. Jadi pangan dan kesehatan sangat erat kaitannya. Ketika kondisi pangan tidak adekuat atau tidak cukup baik, bisa jadi berdampak pada kondisi kesehatan. Banyak kondisi kesehatan yang menjadi akibat dari faktor pangan, seperti ketika seseorang mengonsumsi banyak daging-dagingan atau meningkatkan asam urat, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah dan sebagainya. Jadi pangan itu dan kesehatan sangat erat hubungannya pasti. Ya, apalagi seperti yang kita ketahui biasa orang-orang itu kurang memerhatikan apa yang dia konsumsi ya, sehingga biasa sama kesehatannya dia tidak terlalu perhatikan. Ya, kadang orang-orang kurang aware dengan apa yang mereka konsumsi, karena sebenarnya makanan itu harus memenuhi standar gizinya, harus memenuhi kebutuhan energinya supaya kita bisa beraktivitas. Tapi yang menjadi masalah biasanya ada orang yang memakan biasanya, tapi kebutuhan makanan tersebut tidak dapat diakses. Itu yang menjadi masalah sebenarnya, bukan tentang berapa total intake karbohidrat, protein yang bisa memakan, bukan itu masalahnya sekarang. Tapi yang menjadi masalah, apakah semua orang-orang memiliki cukup akses untuk makan, itu sebenarnya. Iya. Jadi menurut Kak apa nih? Ya. Kayak gimana sih pangan yang sehat itu? Pangan yang sehat sebenarnya itu sudah diatur dalam standar gizi. Ada namanya kebutuhan energi protein, kebutuhan standar gizi, yang dimana kebutuhan energi gizi merupakan kondisi minimal yang harus kita konsumsi. Nah, tapi dalam kebutuhan energi tersebut harus kita pastikan juga apakah memenuhi kadar karbohidratnya, apakah memenuhi kadar protein, apakah memenuhi kadar mineral, kalsium, zat besi dan lain-lain. Jadi ada porsi masing-masing.
Tapi biasanya di Indonesia itu kita biasanya kelebihan karbohidrat mungkin karena pengaruh sejak kecil yang kita makan itu biasanya nasi sama mie instan seperti itu. Iya kan, kalau di Indonesia itu katanya kalau nggak makan nasi itu belum makan. Ya biasanya gitu. Terus tadi Kak Alvan tuh bahas mengenai banyaknya sekarang itu keterbatasan pangan, pangan yang diakses. Nah, bagaimana kalau terjadi keterbatasan pangan tersebut? Apakah itu bisa berpengaruh pada kesehatan masyarakat? Ya pasti, kalau ditanya soal apakah pangan akan mempengaruhi faktor kesehatan, ya pasti. Apalagi kalau kurang pangan, apalagi kalau kita kekurangan pangan, ya pasti sangat berdampak untuk kesehatan. Bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat kalau sumber pangan saja tidak cukup? Bagaimana masyarakat bisa mengonsumsi makanan yang seimbang kalau salah satu dari makronutrien seperti karbohidrat dan protein itu tidak tersedia bagi mereka? Jadi seperti itu sudah. Tapi kalau dari yang aku lihat nih ya, selama ini Pak ya, kebanyakan yang keterbatasan pangan malah masyarakat di bawah. Kalau masyarakat di atas itu mereka bisa memenuhi kesehatannya dengan makanan-makanan yang mereka makan itu makanan-makanan yang pasti mereka pilih yang baik gitu. Ya sebenarnya di sini juga ada kaitan dengan tingkat pendidikan yang pasti, tingkat pendidikan. Karena bagaimana masyarakat bisa memikirkan bahwa ada makanan yang harus kita konsumsi dengan porsi sekian karbohidrat, sekian protein dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara soal kelas atas dan kelas golongan menengah ke bawah itu, biasanya memang terjadi perbedaan, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang berada pada kelas menengah ke atas itu bisa kita jamin sehat. Bahkan banyak penelitian yang mengatakan bahwa orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai orang-orang yang berada pada kelas menengah ke atas biasanya juga pasti ada penyakit yang dijangkit. Jadi mereka juga tetap terjangkit penyakit walaupun aksesnya bisa untuk reach makanan tersebut. Apalagi kalau kita memikirkan kondisi kelas menengah ke bawah, mereka yang pertama masalahnya mereka tidak cukup bisa untuk reach makanan tersebut. Yang kedua, soal faktor tingkat pendidikan untuk masyarakat yang menengah ke bawah, kalau kita lihat kondisi realitas sosial, sebenarnya. Jadi yang paling riskan adalah masalah akses makanan untuk orang-orang ya. Itu adalah masalah utama sebenarnya. Masalah utamanya bukan pada pembagian karbohidrat, protein dan sebagainya, tapi masalahnya ada pada akses terhadap makanan yang berkonsumsi. Terus gini, kalau kan biasa masyarakat tuh menengah ke atas seperti mereka beli tuh makanan di market yang bagus lah, terus biasa yang masyarakat di bawah itu lebih sering dan mungkin lebih kebanyakan belinya di pasar tradisional. Nah, apakah dengan perbedaan tempat beli itu kualitas bahan makanannya bisa berpengaruh pada kesehatan? Ya, soal itu sebenarnya tidak ada yang menjamin soal higienitas dari sebuah makanan yang dijual entah di supermarket yang bagus, bahkan sekalipun di pasar. Karena kita tidak bisa menjamin sebenarnya soal higienitas dari makanan yang dijual. Bahkan yang paling segar itu kita petik langsung lauk pauk ataupun padi. Karena kan sekarang ada isu yang mengatakan bahwa petani atau regenerasi dari petani bakalan terbentuk. Ya saya tidak tahu karena apa faktornya, tapi yang pasti mungkin karena alat, sarana dan prasarana untuk mengolah padinya menjadi berat, mungkin itu yang menjadi masalah. Ya, kekurangan sarana ataupun prasarana. Karena kan kita ketahui bersama sarana dan prasarana produksi ini kan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki banyak modal. Membahas mengenai masyarakat kalangan atas dan kalangan bawah itu, aku pernah dengar nih kata yang bilang kalau orang miskin itu dilarang sakit. Nah, jadi gimana tuh pendapat Kak Alvan?
orang miskin dilarang sakit. Sebenarnya itu juga diksi-diksi kata yang sempat mencuat di media sosial yang banyak kita dapatkan di platform aplikasi. Banyak itu orang miskin dilarang sakit. Nah, soal konotasi orang miskin, soal diksi orang miskin dilarang sakit, sebenarnya itu adalah hal yang tidak terjadi sebenarnya, karena kan kita ketahui semua orang kalau dihadapkan dengan kondisi kesehatan, orang-orang itu kesehatannya berdinamika, kadang sehat, kadang sakit. Tapi yang dimaksud di sini orang miskin dilarang sakit itu dari segi akses mereka terhadap fasilitas kesehatan. Sebenarnya itu menurut saya inti dari kalimat orang miskin dilarang sakit. Karena kita ketahui kondisi realitas sekarang banyak kejadian yang menghadirkan teman-teman pejuang di luar sana yang berjuang untuk menggalang dana. Kan biasa kita lihat di lagu-lagu ini pasti biasa ya, sumbangan untuk ini karena penyakit tumor, sumbangan untuk ini karena penyakit ini. Artinya kita bisa tafsirkan sebenarnya orang-orang turun ke jalan karena orang yang sakit atau pihak keluarga yang sakit itu dia tidak bisa penuhi untuk dirawat di rumah sakit. Jadi sebenarnya orang miskin dilarang sakit. Tapi kalau kita mengacu pada kebijakan pemerintah kan pernah dengar namanya BPJS. Ya, BPJS harusnya menanggulangi hal tersebut sebagai jaminan atas kesehatan warga negara ya. Tapi yang kita lihat sekarang sampai ada kalimat yang mencuat bahwa orang miskin dilarang sakit. Artinya kita dipaksa sehat di negara yang saat berbeda itu. Iya. Ini seperti kita. Mau nanya lagi nih, kan tapi ini menurut pandangan dari Kak Afwan nih, kan kebutuhan dasar manusia itu sama nih, sama pangan, sama kesehatan itu sama-sama kebutuhan dasar manusia. Nah terus dari pendapat Kak Afwan nih, gimana sih peran negara dalam memenuhi tersebut? Ya, kalau kita berbicara soal kebutuhan dasar individu, pasti kita semua memiliki kebutuhan. Yang pertama, kita pasti membutuhkan dan harus terpenuhi itu yang pertama pendidikan, kemudian kesehatan. Kesehatan itu pangan itu sudah termasuk dalam ranah kesehatan. Sehingga biasa ada yang muncul di media sosial yang mengatakan bahwa pendidikan for all, yang bertuliskan seperti education for all. Jadi segitu pentingnya kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Kedua hal tersebut harus terpenuhi, dan kedua hal tersebut memiliki tingkat yang sejajar. Tidak ada yang lebih dibutuhkan dan tidak ada yang kurang dibutuhkan. Kalau kita berbicara soal pendidikan dan kesehatan, kemudian kalau bagaimana negara menjaga kemudian negara sebenarnya, kalau kita melihat kondisi realitas sekarang, sudah ada kebijakan negara terkait hal ini. Negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak kesehatan warga negara seperti yang telah diadakan oleh negara kita ini dengan bentuk penyediaan fasilitas layanan kesehatan. Jadi negara bertanggung jawab atas pemenuhan kesehatan warga negara melalui pengadaan pelayanan fasilitas kesehatan dan BPJS. Adapun yang semestinya orang-orang yang kurang bisa mengakses BPJS karena kita tahu BPJS berbayar. Kalau tidak salah 30 ribuan per bulan. Ya. Tapi tahu nggak sih BPJS itu ada loh Kak yang nggak berbayar. Karena teman aku pakai tuh yang BPJS yang emang gratis ditanggung sama pemerintah. Jadi sebenarnya masyarakat itu harus tahu kalau pemerintah sudah memfasilitasi banyak fasilitas kesehatan yang sudah dilakukan upaya dari pemerintah. Ya, sebenarnya tidak ada yang gratis. Sebenarnya karena dibayarkan oleh negara. Memang ada subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu untuk membayar BPJS-nya. Jadi di situ peran negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan warga negaranya, seperti kemudian
fasilitas pelayanan kesehatan, menanggung BPJS untuk masyarakat yang kurang mampu mengakses BPJS. Namun kan kita ketahui juga tidak semua orang yang tidak mampu mengakses BPJS itu ditanggung oleh negara. Itu yang menjadi masalah sebenarnya akses terhadap fasilitas pelayanannya. Nah, kan Kak Alfa nih mahasiswa kedokteran daerah semester 7, tapi sudah lama menjalani bagaimana tuh masalah kedokteran. Nah, jadi menurut Kak Alfa nih, bagaimana sih harusnya kesehatan itu? Ya, kalau kita berbicara soal kesehatan sebenarnya kita tidak membahas soal kondisi fisik saja. Jadi kesehatan itu adalah kondisi ideal terhadap fisik, mental, rohani, sosial, ekonomi, sehingga memungkinkan untuk orang-orang bisa produktif untuk menyejahterakan dirinya dan keluarganya. Kalau kita berbicara soal kesehatan, bukan cuma soal fisik yang dibahas. Kita sehat secara fisik, belum tentu kita sehat secara rohani. Itu pun sebaliknya. Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama, fisik, kedua mental, ketiga sosial dan ekonomi. Ya, kalau kita bisa dikatakan sehat yang paripurna seperti itu. Sebelum ditutup nih, mungkin ada closing statement dari Kak Afwan sendiri gimana? Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang disampaikan kepada teman-teman dari BEM Fakultas Pertanian Unhas karena telah memberikan saya juga wadah untuk saya berkolaborasi dengan teman-teman BEM Pertanian. Kemudian saya ingin menitipkan pesan kepada teman-teman pertanian bahwa sekarang ini kita menghadapi fenomena atau realitas sosial yang di mana pernah terdengar bahwa posisi petani atau kondisi petani pada realitas sekarang ini mulai menyusut. Bahkan bisa jadi di masa yang akan datang orang-orang minim kemauan menjadi petani. Sedangkan kita tahu bahwa petani memiliki peran besar untuk kehidupan kita sekarang. Saya bisa ada di sekarang petani, saya makan beras, saya makan nasi, kan dari petani. Sedangkan kita tahu juga bahwa padi merupakan sumber energi utama. Bayangkan jika petani ini tidak eksis lagi, mungkin bisa diberikan kepada teman-teman pertanian untuk tahun memikirkan hal ini, memberikan bagaimana petani seperti tanah dan petani mereka menghidupi semua sekali. Ya, siap Kak Afwan. Nanti tugas menjadi petani yang akan disampaikan kepada teman-teman semua teman pertanian untuk bisa tetap menjaga bagaimana itu satunya petani. Oke, mungkin itu ya jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan nih yang berhubungan mengenai pangan dan kesehatan. Yang dimana podcast ini dibuat dari kami mahasiswa dari Fakultas Pertanian dengan dinarasumber langsung oleh Kak Afwan dari Fakultas Kedokteran. Nah, tentunya informasi-informasi yang diberikan dari Kak Afwan ini sangat-sangat bermanfaat. Dan semoga bisa teman-teman yang nonton ini semoga bisa mendapat informasi yang baik dan bisa mengetahui apa itu mengenai pangan dan kesehatan. Mungkin terima kasih banyak Kak Afwan sudah mau menyempatkan waktunya hadir di sini berbincang-bincang. Oke, mungkin cukup itu saja informasi yang kami dapatkan dari podcast ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan nantikan podcast Mace-Mace di episode selanjutnya.